Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal muslimun, usikum bitaqwallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, dan berbekallah karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saat ini kita berada di bulan Ramadan, hari yang terakhir, yang mana kita melakukan ibadah yang agung, ibadah puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentangnya dalam surah Al-Baqarah, ayat yang sering kita dengar terlebih di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan daripada ibadah puasa adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harapan kita, apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, dari ibadah puasa, ibadah qiyamul lail, maupun sedekah yang kita keluarkan, ini mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang beriman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah 1 bulan lamanya kita beribadah kepada Allah ta'ala, tentu tidak serta-merta merasa senang atau merasa bangga. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah,
dan orang-orang yang mereka beramal. Yu'tuna ma atau itu mereka beramal. Wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati mereka merasa takut. Hati mereka merasa khawatir. Wa annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka merasa khawatir kalau amal yang mereka kerjakan selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha di sebuah riwayat, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahuwar rajulu yazni wa yasriqu wa yashrabul khamra?" Apakah orang ini dia berzina atau mencuri atau minum khamar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab, "La, tidak. La ya bintas Siddiq, tidak wahai putri As-Siddiq. Huwa rajulu," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "walakinnahu rajulu," akan tetapi lelaki tersebut yusalli, salat, wa yasum, dan berpuasa, wa yatasaddaqu, dan juga bersedekah, wa yakhafu an la yuqbala min, akan tetapi dia takut salatnya, sedekahnya, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakada halul mukmin. Seperti ini keadaan seorang yang beriman, tidak berbangga dengan amal salehnya, justru khawatir kalau amal yang dia kerjakan selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di akhir bulan Ramadan ini, seorang mukmin senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hatinya wajilah, takut kepada Allah, khawatir kalau amal yang dia kerjakan selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap ini, ma'asyiral muslimin, mengantarkan kita kepada istiqomah. Rasa takut ini mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkelanjutan. Tidak hanya sampai di bulan Ramadan saja. Sebagaimana itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala li ajlil ibadah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tula hayatina, sepanjang hidup kita. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 99, ayat yang terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kematian. Sampai datang yang diyakini, yaitu kematian. Meninggal dunia dalam kondisi ibadah kepada Allah, dalam kondisi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diharapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bahkan menyatakan di dalam Al-Qur'an, menjanjikan orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Allah taala katakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumastaqamu, kemudian istiqamah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak juga mereka bersedih hati. Ini halul mukmin, keadaan orang-orang yang beriman, tidak ada rasa takut bagi mereka, mereka juga tidak bersedih hati, karena tujuan utama mereka adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi taat kepadanya, dalam kondisi punya amal saleh yang dia banggakan, yang nanti kira-kira akan memberatkan amal timbangan kelak di akhirat, sehingga amal kebaikannya lebih berat dan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Maidah 54, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari agama, dia tidak istiqamah, irtadda an dinihi, dia keluar dari agama, fasaufa ya'tillahu biqaumin,
maka kami akan datangkan kaum yang lain. Siapa mereka? Tentu yang tidak murtad. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Yang Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adillatin 'alal mu'minin. Tawadu di hadapan orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, gagah di hadapan orang-orang kafir. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut. Yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Ada rasa aman di dalam hatinya. Mereka tidak bersedih hati karena mereka tidak takut. Karena mereka yakin inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Inilah jalan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Inilah yang dinamakan jalan istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus. Inilah yang memang diharapkan dari seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana agar kita bisa istiqamah? Bagaimana agar kita bisa terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun Ramadan berlalu? Ketika di bulan Ramadan sangat mudah bagi kita untuk puasa. Begitu mudah karena ini memang syahrus siyam, bulan puasa. Sangat mudah bagi kita untuk tilawatul Quran. Sangat mudah bagi kita untuk bersedekah. Karena memang Allah taala sudah membantu kita. Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Tidak cukup sampai di situ. Wasufidati syayatin. Dibelenggu para syaitan sehingga kita lebih mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat ringan untuk melakukan ibadah. Bagaimana kita bisa terus melakukan ketaatan kepada Allah meskipun Ramadan berlalu? Ada beberapa hal yang perlu kita upayakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa istiqamah. Yang pertama, ikhlasun niyah tentunya. Mengikhlaskan niat, meluruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba ketika dia ikhlas, ketika dia tujuannya hanya kepada Allah, tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, ketika ada yang memuji dia tidak sombong, ketika ada yang mencela dia juga tidak tumbang, dia terus berjalan di atas kebaikan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah menyatakan ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum. Apa saja yang tidak dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala la yanfa'u, tidak bermanfaat, wa la yadumu, dan tidak akan bisa terus-menerus dikerjakan. Sebab apa? Sebab orang mengerjakan sesuatu tidak karena Allah dicela, maka pasti dia akan tumbang. Dicela dia akan berhenti, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari pujian manusia ataupun dari harta dunia, maka tentu dia akan berhenti dari amal ibadahnya. La yadum, tidak akan bisa kekal, tidak akan bisa terus menerus melakukan amalan tersebut. Maka seorang mukmin mengikhlaskan niat, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa terus menjalani ibadah tersebut sampai kematian menjemputnya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang perlu kita upayakan adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabbul a'mal ilallah adwamuha, yang paling langgeng, wa in qalla, walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Yang mana di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita prioritas utama bukanlah banyaknya amalan tersebut, bukanlah besarnya amal tersebut dikerjakan di satu hari atau satu waktu, akan tapi bagaimana jangka panjang daripada amalan tersebut, bisa terus tidak dilakukan amalan tersebut. Maka Nabi mengatakan wa in qalla, walaupun sedikit, tapi amal tersebut bisa terus-menerus dilakukan, maka ini justru lebih baik daripada amalan besar yang hanya sekali atau dua kali dikerjakan, setelah itu dia tidak beramal lagi. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, perlu kita upayakan
adalah lingkungan yang baik atau kawan-kawan yang soleh. Karena sungguhnya kawan-kawan yang soleh ini mengajak kepada kebaikan. As-sahibu sahib, seorang teman itu akan menarik temannya. Dan banyak di dalam ayat Al-Quran mengisyaratkan akan hal tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ketika kita berada dalam lingkungan orang-orang yang jujur, maka kita akan memaksa diri kita juga untuk berlaku jujur. Ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang pendusta, maka bahkan kita akan terjebak, bahkan kita akan terpaksa untuk melakukan kedustaan pula. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ceritakan di dalam Al-Qur'an ayat yang lain, kondisi orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi berada di lingkungan yang buruk, mendolimi dirinya sendiri disebabkan karena berada di lingkungan yang buruk. Innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi mendolimi mereka sendiri. Dosa dibahasakan mendolimi dirinya sendiri. Karena memang setiap dosa itu hakikatnya mendolimi pelakunya sendiri. Dzalimi anfusihim. Qalu fima kuntum. Maka para malaikat bertanya kepada mereka bukan karena tidak paham, tapi karena mencela mereka, taubih, mencela mereka. Qalu fima kuntum. Ada apa dengan kalian? Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian bisa wafat dalam kondisi yang sangat buruk semacam ini? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Maka mereka menjawab, kami ini orang-orang lemah di muka bumi. Kunna mustad'afina fil ardh. Kami ini orang-orang lemah di muka bumi. Qalu, maka para malaikat menjawab, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah luas? Bukankah mungkin untuk mencari lingkungan yang lebih baik? Bukankah mungkin untuk mencari mungkin tempat pekerjaan yang lebih baik? Bukankah mungkin untuk mencari rumah yang di sekitarnya adalah orang-orang saleh daripada tempat tinggalmu saat ini? Awalam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru biha. Kamu bisa berhijrah di dalamnya. Tidak perlu pindah ke planet lain, tidak perlu pindah ke di luar bumi, tapi masih di bumi. Ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kamu berhijrah di dalamnya. Di dalam bumi tersebut masih ada banyak tempat-tempat yang baik. Faulaika ma'wahum jahannam. Maka tempat mereka di neraka. Wasa'at masira. Begitu buruk tempat kembali mereka, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebabkan apa? Disebabkan mereka hanya mau duduk di tempatnya dalam kondisi yang buruk, lingkungan yang buruk, tidak keluar atau tidak berpindah kepada lingkungan yang baik, sehingga mereka sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang terakhir, yang keempat, yang perlu diupayakan dan terus-menerus dilakukan adalah memohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun berdoa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku selalu di atas agamamu. Maka dengan langkah-langkah ini insyaallah taala kita akan menjadi pribadi yang istiqomah, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya di bulan Ramadan saja, akan tapi kita ini hamba Allah dimanapun kita berada. Itulah makna dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzunub fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.